Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Sanfai dimanapun berada? Kembali bersama Rama di acara Sanfai Ngopi, Ngobrol Properti. Ya, Alhamdulillah di sini kita bersama dengan Bang Fatih, tim engineering kita dari Sanfai Properti. Nah, kita mau bicara tentang ngobrol tentang atap. Seperti biasa, untuk memiliki rumah tentu kita juga pengen atap rumah kita itu aman dari segala problematika. Salah satunya adalah kebocoran. Nah, kita ingin ngobrol-ngobrol sebentar dengan Bang Fatih. Kira-kira nih, apa yang menjadi salah satu penyebab kebocoran pada atap rumah? Kira apa Bang Fatih? Penyebab dari kebocoran di atap itu. Ya mungkin faktor pertama kita bisa lihat dari sudut pemasangan gentengnya ya. Karena kalau atap genteng, atap spandek itu jika dipasang dengan kemiringan yang sama itu tidak baik. Itu akan menyebabkan air berbalik karena terlalu rendahnya. Misalkan kita memasang atap genteng beton misalkan ya, itu dengan kemiringan 10 derajat. Nah itu kan sangat rendah. Itu adalah atap kemiringan untuk spandek biasanya dipakai 10 sampai 15 derajat. Tapi kalau untuk genteng pasangan kayak genteng keramik, genteng beton itu bisa kita rata-rata di 30 sampai 40 derajat pemasangan. Jadi itu salah satu faktor yang bisa menimbulkan kebocoran karena dia turunnya air itu agak lama karena kemiringannya terlalu rendah. Nah, terus juga salah satunya adalah ban-banan atau kartusan di pinggiran atap itu biasanya sering terjadi retakan karena finishingnya tidak baik, terus juga bisa disebabkan oleh ya karena tidak di waterproof, makanya itu bisa menyebabkan kebocoran. Itu Bapak Rahman. Oh baik, berarti itu teman-teman ya. Nah kita juga pengen tahu berarti dari material-material ini material jenis apa yang paling ampuh digunakan untuk mengatasi kebocoran pada atap? Sebenarnya tidak ada material khusus, lebih tepatnya ke metode pelaksanaan pekerjaan finishing. Karena setiap pemasangan atap itu kita harus perhatikan tumpukannya harus benar. Misalkan kita pasang genteng beton ya, itu menumpuk atau keramik misalkan, itu kita harus lihat pelaksanaannya itu. Nah, pemasangan ringnya itu harus pas ya, ukurannya jarak antar ring itu pas. Terus juga pemasangan antar keramiknya itu genteng-gentengnya itu genteng beton itu harus menyilang lebih baik karena itu mengurangi risiko kebocoran gitu ya. Nah terus juga menggunakan waterproofing. Nah, banyak ya merek-merek yang biasa digunakan di toko bangunan, ada tuh banyak ya. Nah, itu ya kita tidak sebutkan tapi sangat banyak. Terus juga finishing dari pekerjaan acian itu harus diperhatikan untuk ban-banannya. Terus juga misalkan ada talang ya, itu kemiringan talang itu harus diatur juga. Jadi sebenarnya kalau diurutkan ada banyak faktor-faktornya. Oh baik. Nah itu teman-teman ya, jadi ada beberapa faktor yang menyebabkan kebocoran seperti itu. Nah kira-kira nih Bang Fatih, untuk menyelesaikan permasalahan atap yang bocor ini, kalau memang masih terjadi juga kebocoran, apa sih sebaiknya yang atap yang sering terjadi kebocoran itu kira-kira apa solusinya nih untuk mengatasi itu? Untuk dari segi solusi sebenarnya kita tadi sempat saya singgung di awal. Jadi untuk tahap-tahapnya stepnya itu harus pelaksanaan sebenarnya ya, pengawasan dari awal pemasangan atap atau perencanaannya lebih jauh lagi itu harus dipertimbangkan. Itu poin pertamanya. Untuk poin keduanya ya, jika sudah terjadi itu kita harus melakukan riset dulu. Misalkan pertemuannya antar dinding itu ada menyebabkan celah, atau misalkan pemasangan gentengnya tidak benar, atau bahkan tadi sempat kita bahas bahwa kemiringannya itu kurang. Nah, berarti kalau misalnya kemiringannya kurang berarti harus apa? Dibongkar Pak Rahman. Iya, dibongkar. Misalkan wah ini kurang nih, berarti kita harus ubah rangka bajanya.
Itu jika itu kemiringan. Tapi kalau misalkan terjadi retakan di pinggir-pinggiran atau ya talang airnya itu dari beton belum di waterproof, ya kita harus waterproof dulu. Gitu. Baik. Terus pertemuan sambungan-sambungan antar rumah misalkan ketemu sama rumah, nah itu juga harus diperhatikan. Itu kalau bisa kita harus bisa menggunakan karpet talang, cuma bisa di apa ya istilahnya ya, kita gerinda atau kita seset dulu bagian dindingnya, nah kita masukin karpet di situ, jadi sehingga celah antar rumah itu tidak terjadi kebocoran, masuk air dari debit yang sangat deras gitu ya, jadi masuk air di celah-celah antar rumah gitu. Nah itu salah satunya juga Pak. Ya mungkin sekian. Oke. Baik, Bang Fatih. Berarti kalau misalnya ada kebocoran begitu, kira-kira perlu nggak kita tenaga tukang untuk memperbaiki atap rumah tersebut, atau kita bisa mengerjakan sendiri? Tergantung ini Tingkatannya. kesulitannya juga ya. Ya kalau misalkan sekedar kita waterproofing, kita juga Sendiri aja. bisa sendiri istilahnya gitu kan. Tapi kalau misalkan perlu yang seperti saya bilang banyak bongkaran atau mungkin membutuhkan tenaga yang ekstra, ya mau nggak mau kita harus cari tukang. Baik. Nah, kira-kira Bang Fatih, kapan sebaiknya kita melakukan pemeliharaan pada atap agar tidak bocor gitu? Ya. Kira-kira berapa bulan sekali atau setahun sekali itu bagaimana? Oke. Biasanya sih atap itu sebenarnya aman ya. Kalau misalkan dalam kondisi normal ya, misalkan kayak pemasangan gentengnya teratur, terus nah yang biasa terjadi bocor itu kan karena dia itu misalkan atap spandek. Nah itu roofingnya misalkan pernah salah ngebaut gitu kan, jadi dia harus disilen lagi gitu. Tapi ya itu makanya kita harus, setelah kita memperhatikan step-step itu, untuk maintenance-nya itu lebih ke misalkan di waterproof lagi, tapi itu jarak waktunya tidak terlalu cepat, misalkan 2 tahun atau 5 tahun itu sebenarnya masih aman sebenarnya ya. Jadi apabila pengerjaannya sudah benar, itu maintenance makin lama, jadi tidak perlu perbaikan berkala terus menerus. Oke. Tadi teman-teman ya, kita udah bisa ambil kesimpulan bahwa atap sebenarnya bisa sampai bertahan lama setahun atau 2 tahun. Nah, itu yang paling baik. Namun kalau memang sebelum itu terjadi kebocoran, alangkah baiknya segera diperbaiki sebelum bocoran itu makin melebar kemana-mana. Nah, untuk hal itu, kita Sunfy Kontraktor siap menerima sahabat Sunfy yang terjadi kebocoran atau permasalahan tentang atap. Yuk segera hubungi Sunfy Kontraktor. Kita siap untuk membantu sahabat untuk menyelesaikan segala permasalahan rumah sahabat. Oke, sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat untuk sahabat, dan jangan lupa untuk Sunfy Kontraktor hubungi Sunfy Property. Hubungi di kolom berikut ini ya. Oke, salam dari kami Sunfy Property. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.